Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat buku pop-up dengan materi daur hidup hewan untuk kelas 4. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri, Dwi Ajeng Yuniarti, NIM 19040464, dan teman saya. Nama saya Fauzia Damayanti, NIM 1904044026. Saya Novia Firdaus Sinta Mar'atu Soliha, NIM 1904044038. Saya Mir'atun Nisa, NIM 190404082. Saya Dela Fato Kesangger ini, NIM 190404102. Pengertian daur hidup hewan adalah semua makhluk hidup akan mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh suatu hewan sepanjang hidupnya. Proses daur hidup hewan dimulai dari masih dalam bentuk telur sampai dewasa. Proses daur hidup hewan mengalami perputaran atau siklus atau yang biasa disebut dengan life cycle karena akan kembali pada titik awal mulanya. Daur hidup hewan tersebut akan berakhir pada saat hewan tersebut mati dan mulai lagi dari awal, yaitu lahir, lalu tumbuh dan berkembang hingga akhirnya mati. Perubahan bentuk tubuh pada hewan diakibatkan bertumbuhnya sel yang terjadi seiringnya waktu. Cepat lambatnya pertumbuhan pada hewan bisa dipengaruhi dari makanan yang dimakan hewan tersebut. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu mengalami metamorfosis dan tanpa mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan akan melalui beberapa tahapan untuk berkembang seperti tahap telur, larva, pupa, dan menjadi imago atau dewasa. Contohnya kupu-kupu dan katak. Jika pada metamorfosis tidak sempurna, hewan akan mengalami beberapa tahapan, yaitu tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Contohnya seperti kecoa dan belalang. Daur hidup kupu-kupu. Hal yang paling menakjubkan pada kupu-kupu adalah proses metaforma atau transformasinya yang sangat sempurna. Ada beberapa fase atau tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama, yakni dari bagian yang terkecil, yaitu sel telur atau telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu disembunyikan di bagian bawah daun tumbuhan karena agar tidak dimakan oleh predator. Dan pada proses ini dibutuhkan beberapa minggu atau bulan. Dan yang kedua, pada saat ini telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat berubah menjadi warna dan ukuran yang berbeda serta tergantung pada induknya. Tahap selanjutnya yakni ulat membentuk cangkang atau dapat disebut dengan sebagai kepompong. Kepompong menggunakan daun yang dibungkus dengan benang yang khusus mengandung sutra. Proses ini dapat memakan waktu sampai 12 hari. Ulat tidur sampai 12 hari dan sampai keluar dengan bentuk yang sangat menakjubkan. Kupu-kupu setelah 12 hari, kepompong yakni siap menjadi kupu-kupu dan sangat membutuhkan energi yang besar untuk keluar dari kepompong sebelumnya. Tahap terakhir, setelah berhasil untuk diambil sendiri dalam kepompong dengan cara yang sangat menakjubkan, kupu-kupu menggunakan cairan itu sendiri untuk melunakkan kulit kepompong dan kemudian menggunakan cakarnya untuk merobek kepompong.
Setelah berhasil mendapatkan diri, kupu-kupu akan mengering dan berkembang. Setelah kupu-kupu merasa siap dan memiliki kekuatan, ia akan siap mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya. Metamorfosis pada katak terbilang cukup unik karena pada saat katak muda mereka hidup menggunakan insang. Kemudian ketika katak sudah beranjak dewasa, insang akan hilang dan digantikan dengan paru-paru. Ketika bertelur, katak betina dapat menghasilkan 5.000 hingga 20.000 telur. Nah, setelah bertelur, induk akan meninggalkan telurnya. Telur akan menetas dengan sendirinya dan membiarkan beruduh mencari makan sendiri dengan mandiri. Nah, setelah itu tumbuh katak muda, lalu katak dewasa. Kecoa. Metamorfosis pada kecoa dibilang tidak sempurna atau sederhana karena kecoa hanya memiliki 3 tahap hidup. Yang pertama, telur, kemudian tahap nimfa, kemudian menjadi dewasa. Nah, daur hidup kecoa dimulai dari telur menetas, kemudian nimfa, dan selanjutnya adalah kecoa dewasa. Nah, hal ini yang menyebabkan metamorfosis pada kecoa tidak sempurna karena kecoa muda sudah menyerupai kecoa dewasa. Siklus hidup yang pertama yaitu telur. Belalang betina yang telah melakukan perkawinan akan mengeluarkan 10 hingga 300 butir telur. Telur berbentuk seperti nasi, diletakkan di bawah pasir atau di antara daun. Telur membutuhkan waktu 10 bulan untuk menetas. Siklus yang kedua yaitu nimfa. Nimfa atau belalang kecil yang telah menetas akan memiliki bentuk tubuh yang sangat kecil dan belum memiliki sayap. Siklus terakhir yaitu imago. Imago atau belalang dewasa merupakan tahap di mana belalang telah tumbuh menjadi belalang dewasa. Untuk contoh pertama yaitu hewan ayam. Nah, pada daur hidup hewan ayam ini, induk ayam bertelur pada tanah atau tempat yang sudah disediakan dengan daun-daun kering. Lalu induk telur akan mengerami telur ayam selama beberapa waktu hingga menetas. Lalu telur tersebut menetas menjadi anak ayam yang memiliki bentuk tubuh sangat mirip dengan induknya, namun hanya ada beberapa bagian yang belum tumbuh seperti bulu. Selanjutnya anak tersebut berkembang menjadi anak muda, lalu menjadi ayam dewasa sehingga siap untuk berkembang biak. Daur hidup ikan. Semua jenis ikan, kecuali lumba-lumba dan paus, berkembang biak dengan cara bertelur. Sehingga cara berkembang biaknya yaitu ikan betina dewasa dan bejantan dalam sekali kawin bisa menghasilkan hingga ratusan telur. Kemudian, telur yang telah cukup umur akan menetas menjadi ikan kecil. Lalu, ikan memulai kehidupan hingga berkembang menjadi ikan dewasa dan bisa berkembang biak. Jadi, untuk kesimpulannya, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan bentuk fisik setelah kelahiran atau penetasan. Ada 2 jenis siklus hidup pada hewan. Yang pertama yaitu mengalami metamorfosis dan yang kedua tanpa mengalami metamorfosis. Nah, untuk mengalami metamorfosis ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Untuk contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu dan katak, dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa dan belalang. Dan hewan yang tanpa mengalami metamorfosis adalah ayam dan ikan. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.